Selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga atau ibadah Patuen pada hari ini. Masih seperti hari-hari yang lalu, kita melaksanakan ibadah keluarga pada hari ini masih secara online atau daring. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari bersama-sama pada saat ini kita menyiapkan hati kita menyiapkan diri dan juga pikiran kita menghadap kehadirat Tuhan di dalam saat teduh dan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 5 dengan judulnya Duh Pangeran. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Duh Pangeran ingkang Maha Suci, kula sami marek tetunggilan, salir bangsa samu mahing bumi, memuji asmane Pangeran. Gusti tresna mring kula sadaya, saking kilem miwah saking wetan, sami nunggih klayan Sang Pamarta, Yesus Kristus kang dados panutan. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan umat-Nya dan Allah yang senantiasa memelihara kehidupan ciptaannya. Pada saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu di Pasamuan Lumajang, bersama-sama kami membangun ibadah keluarga yang kami lakukan secara online karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Berkati kami ya Tuhan, masing-masing keluarga yang bersama-sama membangun ibadah pada saat ini. Berkati setiap individu yang mengikuti ibadah pada saat ini, sehingga semua yang mengikuti bisa secara hikmat masuk di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Allah Bapa Surgawi, kami mengaturkan syukur dan terima kasih karena penyertaan-Mu di dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami, baik dalam dunia pekerjaan, sekolah, ataupun juga dalam lingkungan sosial bermasyarakat. Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga sampai saat ini kami masih merasakan kesehatan, kami merasakan sukacita, terlebih damai sejahtera. Jika sebentar lagi ya Tuhan, kami juga akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga kami mampu merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab secara bijaksana dan kami mendapatkan bekal rohani di dalam kami menjalani kehidupan ke depannya lagi. Inilah doa dan seru kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menerima dan mengabulkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada saat ini yang sekaligus menjadi dasar kita dalam merenungkan firman Tuhan terambil dari kitab 1 Raja-Raja, kitab 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yang demikian bunyi firman Tuhan.
Pada waktu itu Abia anak Yerobeam jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah, supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku, bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini." Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, "Masuklah, hai istri Yerobeam. Mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti seorang menyapu tahi sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara, sebab Tuhan telah mengatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mau membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih memelihara perintah Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan bacaan kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 191, Gusti Yesus Pangen Setyo. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Gusti Yesus Pangen Setyo, pindah parang santoso, sadaya ingkang pracaya dimen sami ngayomo. Gustiku makuwasa, yeku pangen kang setya, Gustiku kang kuwasa. Pindah parang santosa, plandele kang abakti,
namung asmane Gusti. Jroning sangsara kinoda pangatotang ing driya Gustiku Maha Kuwasa, Yeku pangingkang setya, Gustiku kang kuwasa. Pindha barang santosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada tahun 90-an ada grup band yang terkenal, bahkan sampai saat ini, yaitu grup band Dewa 19. Banyak lagu-lagu Dewa yang terkenal di kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, muda-mudi, sampai dewasa, bahkan orang tua. Semuanya hampir mengetahui lagu-lagunya Dewa. Banyak lagu yang paling disukai atau yang menjadi lagu paling populer di kalangan masyarakat, ada di antara lain lagu Kangen, kemudian Bukan Siti Nurbaya, Restu Bumi, dan seterusnya. Tapi ada satu lagu yang menarik, yaitu judulnya Pupus, yang di tengah-tengah lagunya itu ada lirik yang berkata, cintaku bertepuk sebelah tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan adalah sebuah cinta yang tidak terbalas sebagaimana mestinya. Dan seringkali oleh saat ini, oleh anak-anak zaman now, iku diarani koyok sego kucing ora ono karete, ambyar. Yang diwakili oleh the Lord atau the Godfather of Broken Heart, yaitu almarhum Didi Kempot. Cinta bertepuk sebelah tangan adalah ungkapan atas rasa sakit hati yang dialami oleh seseorang karena apa yang dia lakukan atau apa yang dia harapkan itu ternyata tidak terjadi sebagaimana mestinya. Artinya ketika aku mencintai dia tetapi dia tidak membalas cintaku, maka sakit hatiku. Dan agaknya Bapak, Ibu, dan Saudara, ini sama dengan apa yang dirasakan oleh Allah. Pada bacaan kita bercerita bahwa Allah dengan kasih, dengan cinta mengangkat Yerobeam untuk menjadi penerus kerajaan Daud atau menjadi seorang raja. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di tengah-tengah perjalanan agaknya Yerobeam menyakiti hati Allah. Pada kitab 1 Raja-Raja dituliskan bahwa Yerobeam pada ayat ke-9 membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Pada kitab Perjanjian Lama, Bapak, Ibu, dan Saudara, secara khusus norma-norma yang dihidupi adalah seturut dengan 10 hukum Taurat. Jangan ada ilah lain, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya itu. Maka apa yang dilakukan oleh Yerobeam itu adalah betul-betul melanggar hukum Taurat Allah. Maka sudah sepantasnya ketika Allah merasakan sakit hati karena cinta Allah kepada Yerobeam ternyata bertepuk sebelah tangan. Nah, pelajaran yang bisa kita petik Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih adalah terkadang kita itu sering melupakan Tuhan, atau terkadang kita lupa untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap dinamika proses kehidupan kita. Dalam setiap momen, baik itu momen sedih, momen bahagia, momen suka, momen duka, terkadang kita lupa untuk melibatkan Tuhan. Kadang-kadang orang ketika sudah posisi ekonominya sudah berada di atas, seperti ibarat roda, posisinya sedang ada di atas, hidupnya sedang enak dan seterusnya, kadang-kadang dia lupa, kadang manusia lupa. Tetapi ketika kemudian diingatkan oleh Allah sebagaimana Allah mengingatkan Yerobeam, baru manusia itu ingat kepada Allah.
Nah, maka apakah kita ingin seperti Yerobeam? Apakah kita menjalani kehidupan ini seperti sebagaimana Yerobeam menjalani kehidupannya? Artinya, apakah kita hanya akan ingat Tuhan ketika kita susah? Apakah kita akan melupakan Tuhan ketika kita senang? Apakah kita hanya akan mengingat Tuhan ketika kita sudah istilahnya dijiwit karo Gusti? Ketika awak dewi dilingno karo Gusti baru awak dewi baru eling. Apakah kita akan seperti itu? Apakah tidak lebih baik bahwa kita melibatkan Tuhan dalam setiap momen, dalam setiap dinamika dan proses kehidupan kita? Seperti sebuah kalimat ora et labora, bekerja dan berdoa, atau berusaha dan berdoa. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, Yerobeam pada kitab 1 Raja-Raja pasal 14 yang menjadi bacaan kita memberikan kita sebuah contoh bahwa ketika kita sudah diberi kehidupan yang enak oleh Tuhan, bahwa kita sudah diberi kedudukan yang nyaman oleh Tuhan, bahwa kita diberikan hidup yang serba berkecukupan, maka jangan seenaknya sendiri. Ingatlah bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan kepada kita secara cuma-cuma. Ketika kita disakiti orang lain, ketika kita disakiti oleh orang lain, maka kita merasakan sakit hati, maka jangan pernah menyakiti hati Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur atas berkat Tuhan yang telah diberikannya kepada kita semua. Dan mari kita mengiringi pengumpulan persembahan dengan kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 161 Jiwaraga Kawula. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Jiwaraga kawula konjo mring Sang Pamarta, mugi dados lantaran kamulyaning Pangeran, kamulyaning Pangeran. Tangan suku kawula nindakaken pakaryanya, mrese sami basuki nampeni sing Gusti, nampeni sing Gusti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita menaikkan syafaat kita di dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, kami mengaturkan syukur dan terima kasih karena penyertaan Tuhan di dalam kami menjalankan ataupun melaksanakan ibadah Patuen pada hari ini. Meskipun kami laksanakan secara online ataupun daring, tetapi kami percaya itu semua tidak akan menggusur rasa persekutuan kami sebagai patunggilan Kang Nyawiji. Terima kasih juga ya Tuhan atas renungan yang telah bersama-sama kami renungkan melalui kitab 1 Raja-Raja pasal 14, di mana Allah mengingatkan kepada kami semua untuk senantiasa melibatkan ataupun juga mengingat Engkau di dalam setiap momen, dalam setiap dinamika dan proses kehidupan yang kami lalui. Karena apa yang kami terima di dalam kehidupan kami, itu semua adalah juga pemberian daripada-Mu saja. Maka mampukanlah kami ya Tuhan untuk senantiasa mengingat dan melibatkan Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Lumajang. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai jalannya program dan rancangan yang telah ditata oleh rekan-rekan PHMJ, Majelis Jemaat, Komisi ataupun juga anggota warga Pasamuan yang lainnya. Kiranya melalui program dan rancangan tersebut
Itu semua adalah langkah konkret, langkah nyata yang diambil oleh gerejamu sebagai bentuk nyata dalam mewartakan kerajaan Allah beserta isinya, yaitu damai, sejahtera, dan sukacita. Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini tengah terbaring sakit, ataupun juga yang dalam masa pemulihan, ataupun juga yang mulai meninggalkan Tuhan. Kiranya Engkau mendatangi mereka, Engkau menjamah hati mereka masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam masa pemulihan Tuhan segera berikan kondisi fisik yang fit, sehingga bisa berkumpul bersama-sama kembali dengan kami. Apabila ada saudara kami yang mulai meninggalkan Tuhan, kiranya Engkau bersedia untuk memanggilnya kembali. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Jumlahnya memang tidak sepadan dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tetapi persembahan ini adalah wujud rasa syukur kami atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan terlebih lagi kiranya melalui persembahan ini bisa berguna bagi kelebaran kerajaan Tuhan, dan juga bisa menopang kegiatan-kegiatan gerejawi, terutama untuk program kegiatan tahunan tahun 2021 yang telah ditata oleh Pasamuan Lumajang. Inilah doa dan seru kami, ya Tuhan yang jauh dari sempurna, kiranya Tuhan menerima dan mengabulkan. Amin. Mari kita bernyanyi Bapak Ibu dan Saudara dari Kidung Pasamuan Jawi 437, Gusti Yesus Pangen Kulo. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Gusti Yesus Pangen Kulo, sestugo sepaduka, ing sapuro kula mlampah paduka kanthi tansah kinanti ing Gusti, kinanti ing Gusti, ing satita kula nrima angger kinanti Gusti. Salirem pondok kadonyan mung saroning gesang, dene piandel kawula mung pangan di paduka kinanti ing Gusti, kinanti ing Gusti, ing satita kula nrima angger kinanti Gusti. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah keluarga pada hari ini. Kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing, dan mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Sang Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus sebagai sumber kebijaksanaan, kiranya melimpah kepada kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Pasamuan Jawi 460, Tentrem Raharjo kita nyanyikan 2 kali. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap ring kita. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap ring kita.
tentrem raharja sing Gusti kita tumrap ring kita. Tentrem raharja sing Gusti kita tumrap